Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Amirul Aufa dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penulisan tanda baca. Perlu kita ketahui bahwa penulisan tanda baca ini merupakan sangat penting dalam komunikasi bahasa tulisan. Karena tanpa adanya tanda baca, komunikasi tidak akan bisa terjalan dengan baik. Karena jika tidak ada tanda baca, bisa terjadi multitafsir, seperti kesalahpahaman, habis itu orang nggak tahu artinya, bisa bisa jadi kayak orang nih terburu-buru. Nah, oleh karena itu, kami selaku kelompok 3 akan membahas dalam makalah ini tentang penulisan tanda baca. Selanjutnya adalah pengertian tanda baca. Menurut Wijayanti, 2015, halaman 30, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Jika kita pikirkan, kalau tulisan tidak ada bacanya, kalau tulisan tidak ada tanda bacanya, maka kemungkinan besar pembaca mengalami kesulitan dalam memahami tulisan. Sedangkan menurut Cair 2006 halaman 71 sampai 72, tanda baca adalah tanda yang digunakan di dalam bahasa agar kalimat-kalimat yang kita tulis bisa dipahami oleh pembaca persis seperti yang kita maksudkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis tanda baca. Menurut Wijaya, tahun 2012, halaman 41, tanda baca terbagi atas 15 jenis tanda baca. Saya akan menjelaskan 3 jenis tanda baca, selebihnya kawan-kawan saya yang akan menjelaskannya. Yang pertama adalah tanda titik. Saya akan membahas tentang kegunaan tanda titik. Yang pertama adalah tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau bukan seruan. Seperti saya lagi duduk, habis itu saya lagi belajar, habis itu saya lagi mengerjakan PR. Selanjutnya, penggunaan tanda baca yang kedua adalah tanda Selanjutnya, penggunaan tanda titik yang kedua adalah tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan. Contohnya, A titik 4 titik. Fakultas Pertanian. Yang ketiga, penggunaan tanda titik adalah untuk memisahkan antara angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya jam 2:35:40. Maksudnya di sini adalah jam 2:35:40. Itulah maksud dari penggunaan tanda titik di atas. Yang keempat adalah tanda titik dipakai dalam pustaka, dalam daftar pustaka diantaranya nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir. Habis itu contohnya seperti Aufa, Al-Amirul, 2012, kegunaan olahraga, Jakarta, 2, Gramedia. Selanjutnya adalah tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah, seperti pada peristiwa gempa telah menewaskan 2 juta orang.
Nah, di dalam 2 juta itu, di antara nolnya dikasih titik. Di antara 3 nolnya dikasih titik. Selanjutnya adalah penulisan singkatan. Seperti A titik N titik. Merupakan atas nama. Jadi singkatan itu memerlukan tanda titik. Selanjutnya adalah tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah dianggap umum. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih. Misalnya, yang pertama adalah HLM, yaitu maaf. Yang pertama adalah HLM titik, yaitu sebagai halaman. Yang kedua adalah DSB titik, yaitu sebagai dan sebagainya. Selanjutnya adalah tanda titik dipakai pada singkatan nama orang. Contohnya seperti A titik H titik Nasution. Nah, dalam singkatan itu dicantumkan nama orang yaitu Abdul Haris Nasution. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya saya membeli mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Yang kedua adalah saya membeli sampo, odol, pasta gigi, gundar gigi, sabun, dan sebagainya. Selanjutnya adalah yang kedua, penggunaan tanda koma adalah untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Kalau saya tidak enak badan, saya tidak akan pergi. Yang contoh kedua, karena sibuk, ia terlupa akan janjinya. Selanjutnya, yang keempat adalah tanda koma dipakai di belakang ungkapan atau kata penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu. Contohnya, titik. Oleh karena itu, kita harus lebih teliti. Di kalimat setelah oleh karena itu, kita mengasih tanda koma. Baru kita membuat kalimat yang baru. Selanjutnya adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru. Oh, ya, wah, aduh, dan kasihan. Atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan seperti Bu, Di, Pak, Mas, dan kata-kata yang lainnya. Misalnya, contohnya adalah, oh, begitu rupanya. Pas kalimat yang O, setelah O itu dikasih tanda koma, baru dilanjutkan dengan begitu rupanya. Yang kedua adalah hati-hati, koma, ya, koma, nanti terjatuh. Jadi setelah kalimat hati-hati dikasih koma, ya dikasih koma, nanti terjatuh dikasih koma. Selanjutnya adalah tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata ayah, saya bahagia sekali. Setelah kata ayah dikasih koma, baru di kalimat saya bahagia sekali dikasih tanda kutip. Jadi pemakaian tanda koma di sini adalah sebelum tanda kutip. Nah, selanjutnya adalah tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat tinggal, dan sebagainya. Contoh, tempat tinggal saya berada di Jalan Melati Indah, koma, Perumahan Villa Melati Permai, koma, Kelurahan Delima, koma, Kecamatan Tampan, koma, Kota Pekanbaru, koma. Jadi untuk penulisan alamat, jeda
di antara penulisan alamat dikasih tanda koma. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik yang terdapat di dalam daftar pustaka. Misalnya, namanya Ali Ahmad, tetapi dalam daftar pustaka ini kita balik namanya jadi Ahmad, Ali. Jadi pas namanya dibalik, satu kata yang pertama itu setelah kata yang pertama dikasih koma, baru dilanjutkan dengan kalimat kedua. Setelah itu titik 1978. Selanjutnya adalah tanda titik koma. Tanda titik koma, penggunaan tanda titik koma adalah untuk memisahkan bagian-bagian yang sejenis dan setara. Maksudnya di sini adalah seperti pada contoh, malam semakin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Selanjutnya, penggunaan tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara yang terdapat di kalimat majemuk. Contohnya seperti, ayah sedang bekerja di kantor, titik koma. Ibu sedang mengajar di kampus, titik koma. Saya lagi belajar di sekolah, titik koma. Adik lagi belajar, adik lagi bermain di rumah. Sekian saja dari saya. Apabila saya memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Kesalahan itu dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi telah dibahas oleh Amirul Aufa. Jadi, keterangan selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengapit petikan yang tersusun dalam petikan lain. Contohnya dalam sebuah kata yang kita baca pada novel atau cerpen yang berbentuk tulisan seperti tanya Basri, tanda titik 2, kau dengar bunyi kring-kring tadi. Nah, dalam kring-kring itu itulah fungsi tanda petik tunggal. Dia mengapit petikan yang tersusun dalam petikan lain. Nah, contoh lainnya juga bisa kita lihat seperti kita bangga karena lagu Indonesia Raya diapit berkumandang di area Olimpiade itu. Tutup lagi dengan tanda petik 2 kata ketua KONI. Nah, fungsi yang kedua dari tanda petik tunggal ini yaitu mengapit makna, terjemahan atau penjelasan ungkapan asing yang kita jarang mendengar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti noken. Apa itu noken? Nah, diapit oleh tanda petik tunggal 1 yaitu tas khas Papua. Atau lagi contohnya tuah sakato. Nah, itu artinya sepakat demi manfaat bersama. Nah, itu diapit oleh tanda petik tunggal. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah tanda kurung. Tanda kurung itu tidak boleh diikuti spasi dalam penulisannya. Nah, ini banyak sekali kesalahan-kesalahan terjadi pada kita. Terutama saya sendiri juga pernah menggunakan kurung ini dengan spasi. Nah, jadi itu adalah kesalahan teman-teman. Semoga setelah ini bisa diperbaiki bersama. Jadi, tanda kurung itu adalah mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya itu singkatan dari UNRI. Nah, dalam kurung Universitas Riau. Contoh kecilnya. Fungsi selanjutnya itu tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Seperti ini contohnya, setelik pelapa. Di dalam kurung, pernyataan sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada membentuk satelit domestik di Indonesia. Jadi dijelaskan lagi bahwa dia mengakit keterangan yang bukan integral pokok dari pembicaraan, hanya sebagai kata penjelas dari apa itu satelit palapa. Nah, lanjut lagi, tanda kurung itu mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam
teks itu dihilangkan. Jadi seperti seperti orang yang mengkoreksi buku. Nah, fungsinya di situ. Seperti contohnya ini, kata kokain diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain. Dalam kurung ada A. Nah, pembalap itu berasal dari Medan. Nah, kotanya itu dikurungkan karena dia kehadirannya di dalam teks itu dihilangkan sebagai kesalahan. Baik. Selanjutnya yaitu tanda kurung ini mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Nah, ini sering sekali kita lihat dalam buku. Contohnya ini misalnya dia buat sebuah gambar, terus ada keterangannya misalnya A ini adalah produk, B harga, C tempat, dan D promosi, begitu. Nah, contohnya lagi ini misalnya faktor produksi menyangkut A bahan baku, B biaya produksi, dan C tenaga kerja. Misalnya pada gambar ya, dia bisa lampirkan. Nah, ini juga contohnya seperti harus melengkapi berkas lamaran dengan melemparkan satu dalam kurung, satunya ini dikurung, keterangannya akta kelahiran, 2 dalam kurung lagi ijazah terakhir, dan 3 dalam kurung surat keterangan. Begitu selanjutnya, intinya dia mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Baik, lanjut, yaitu tanda kurung siku. Apa fungsi dari tanda kurung siku ini? Yang pertama, mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Nah, jadi ini tanda kurung siku ini tidak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, tapi ini hanya untuk misalnya kita adalah orang yang mengkoreksi suatu buku gitu. Nah, jadi ketika ada yang salah, kesalahan ini kita tandakan dengan tanda kurung siku. Nah, gitu. Seperti ini, Sang Sapurba. Buku itu menjelaskan tulisannya mendengar bunyi kerisik. Jadi kita tambahkan D gitu kan. D dan kita kurung siku D ini. Itu fungsinya ya. Nah, misalnya ini ulang tahun Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Kita koreksi. Ulang tahun itu sebenarnya tidak baku ya. Yang baku itu adalah proklamasi kemerdekaan. Nah, itu dia fungsinya. Selanjutnya, tanda kurung siku ini digunakan untuk mengapit keterangan atau kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung Nah, jadi contohnya seperti ini. Persamaan kedua proses ini. Nah, dalam kurung perbedaannya dibicarakan dalam bab 2. Nah, keterangan lagi itu kita buat kurung siku karena dia terletaknya dalam kurung. Ya. Bab 2 kita kurung siku, lihat halaman 35 maksudnya sampai 38. Kita kurung siku lagi, baru kita kurung tanda kurung tunggal gitu. Nah, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring ini dipakai dalam nomor surat atau nomor pada alamat. Ini sudah umum sekali ya. Dan penandaan pada masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun atau takwim. Maaf teman-teman, terjadi kesalahan. Jadi tanda garis miring ini dipakai dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penandaan 1 tahun yang terbagi gitu. Misalnya ini contohnya jalan Keramat 3 garis miring 10. Nah gitu. Jalan Pemuda 3 garis miring 10 nomor titik 2 023 garis miring A titik 1 garis miring lagi BEM. Nah, selanjutnya begitu untuk menjelaskan nomor surat dan nomor pada alamat. Lalu tanda garis miring ini digunakan sebagai ganti kata tiap, per, atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dan rumus matematika. Nah, ini perlu diingat ini hanya dalam rumus matematika ya. Jadi kalau untuk penulisan sebenarnya tidak boleh kita menggunakan kata garis miring ini. Misalnya kita membuat karya ilmiah, nah untuk menyatakan tiap dan per ini kalau tidak dalam matematika kita tidak boleh menggunakannya. Lalu
Tanda garis miring ini dipakai untuk mengapit huruf atau kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Nah, sama dengan tadi ketika kita mengoreksi sebuah buku, ketika kita menjadi korektor, nah ketika ada kesalahan dari buku yang kita koreksi itu, fungsinya di situ kita membuatkan garis miring ini sebagai tanda kesalahan. Nah, misalnya yang tadi tanda kurung siku itu juga ada fungsinya untuk tanda koreksi. Nah, selain itu garis miring ini juga digunakan untuk mengkoreksi apa yang salah dari sebuah buku. Contohnya buku pengantar linguistik. Nah, karya Verhaer dicetak beberapa kali. Jadi kesalahannya di situ linguistik. Sebenarnya itu adalah tulisannya linguistik. Jadi G-nya 2. Nah, salah gitu kan. Jadi kita menambahkan yang benar ini terus kita garis miring gitu. Lalu tanda penyingkat atau apostrof. Nah, tanda penyingkat ini menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Nah, contohnya ini Ali kan kusurati. Jadi kan itu maksudnya adalah akan. Malam lah tiba. Lah itu maksudnya telah. Atau 1 Januari 88. Maksudnya adalah 1 Januari 1988. Nah, itu sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Fadia Nurwasis Nastiti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Nurwasis Nastiti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami yaitu mengenai penulisan tanda baca. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda baca yaitu tanda titik 2, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, dan tanda petik. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai tanda titik 2. Tanda titik 2 ini digunakan pada akhir suatu pernyataan yang lengkap yang diikuti dengan adanya perincian atau penjelasan. Contohnya seperti ini. Lana dan Lani mengisi rumah mereka dengan berbagai perabotan rumah tangga. Nah, di berbagai perabotan rumah tangga ini digunakan dengan adanya titik 2. Perabotan rumah tangga titik 2 misalnya sofa, lemari, kasur, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini adanya peran titik 2. Lana dan Lani mengisi rumah mereka dengan berbagai perabotan rumah tangga. Titik 2, sofa, lemari, kasur, dan lain sebagainya. Nah, di situ peran yang pertama. Peran selanjutnya yaitu digunakan sesudah kata yang memerlukan pemeraian. Pemeraian itu artinya contohnya di kelas 12A ada struktur kelas misalnya ketua yang sebagai ketuanya ketua titik 2 misalnya Rahul, sekretaris Rara. Nah, jadi di sini yang memerlukan dengan adanya maksudnya sesudah kata yang memerlukan pemeraian. Nah, di sini titik 2 berperan di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi titik 2 adalah digunakan dalam naskah drama atau lakon sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Sama seperti ini misalnya, namun dia dalam bentuk dialog. Misalnya di sini yang berbicara ketua. Nah, ketua dalam dialog ini misalnya yang berbunyi, kapan kita akan masuk? Masuk kelas. Misalnya dia dalam sini dan sekretaris titik 2. Ini adalah pemeran, misalnya ini pemeran ketua dan ini pemeran sekretaris. Misalnya sekretaris berkata jam 8 nanti. Nah, di sini memerlukan adanya titik 2.
Selanjutnya fungsi titik 2 yaitu digunakan di antara jilid ataupun nomor dan halaman. Misalnya daftar pustaka dan surah di dalam Al-Qur'an. Contohnya misalnya surah Al-Baqarah Nah, di sini memerlukan adanya titik 2. Ini adalah fungsi tanda titik 2. Selanjutnya yaitu tanda hubung. Nah, tanda hubung ini disimbolkan dengan adanya seperti ini. Tanda hubung. Adapun kegunaan tanda hubung yaitu yang pertama untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya dalam pelaksanaannya terdapat sesuatu. Ini contohnya misal Nah, jadi tanda hubung ini berfungsi dalam menandai bagian kata yang terpenggal oleh adanya barisan baru. Nah, di sini seperti ini contohnya. Selanjutnya, fungsi tanda hubung yaitu menyambung unsur kata ulang. Contohnya pura-pura, atau misalnya bolak-balik. Nah, seperti ini. Ataupun kemerah-merahan. Nah, selanjutnya fungsi tanda hubung yaitu menyambung tanggal, bulan, ataupun tahun yang ditulis dengan adanya penyambungan ataupun dengan adanya menyambung huruf yang dieja ataupun menyambung huruf yang dieja. Contohnya, mohon maaf, di sini saya hapus terlebih dahulu. Misalnya tanggal 13 bulan 7 2020. Nah, di sini fungsi tanda hubung berperan dalam penulisan tanggal yang di dalamnya itu hanya digunakan huruf saja semuanya gitu. Selanjutnya, memperjelas hubungan kata atau ungkapan. Misalnya, memperjelas itu misalnya bergantian. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya yaitu untuk merangkai sebuah kata. Misalnya, sekabupaten, atau seprovinsi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, fungsi kata tanda hubung yaitu sebagai penghubung imbuhan Indonesia dengan bahasa asing. Nah, contohnya, misalnya mengupload. Jadi di sini kita gunakan tanda hubung mengupload. Nah, sini tanda hubung berperan dalam kata tersebut, yaitu antara bahasa imbuhan Indonesia dan bahasa asing. Selanjutnya, tanda selanjutnya adalah tanda pisah. Tanda pisah ini agak mirip dengan tanda hubung, namun tanda pisah ini lebih bisa kita lihat lebih panjang daripada tanda hubung. Nah, adapun fungsi tanda pisah yaitu yang pertama digunakan antara dua bilangan, tanggal, tempat, ataupun yang berarti sampai dengan, atau sampai ke. Misalnya, peristiwa itu terjadi pada tanggal 25 sampai. Nah, jadi di sini arti tanda pisah ini yang berarti sampai ke atau hingga. Misalnya, sampai tanggal 26 Oktober 2020, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya
Tanda selanjutnya adalah tanda tanya. Nah, tanda tanya di sini yang pertama tentunya berperan pada di akhir kalimat tanya. Misalnya, Lani bertanya kepada Riri, Lani, kapan kita akan masuk? Nah, jadi di ujung tanda masuk itu adanya tanda tanya. Tentu teman-teman sudah mengetahuinya. Yang selanjutnya itu adalah fungsi tanda tanya. Tanda tanya yang dikurung mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang diragukan kebenarannya. Nah, tanda tanya kurung, apa itu tanda tanya kurung? Seperti ini, yang diragukan kebenarannya. Misalnya, sebagai contoh, Dimas Kanjeng dapat menggandakan uang. Nah, di sini berperan tanda tanya yang ada di dalam kurung. Karena apa? Karena di sini informasi ini diragukan kebenarannya. Jadi di ujung kali digunakan tanda tanya yang berada di dalam kurung. Selanjutnya ada tanda seru. Nah, tanda seru ini tentunya untuk mengakhiri kalimat seruan atau kalimat pernyataan ataupun perintah yang mewakili emosi seseorang. Misalnya, hidup mahasiswa. Nah, pada di kata-kata tersebut, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Nah, di sini tanda seru berperan di dalamnya. Ataupun digunakan misalnya sebagai kalimat perintah. Riri, tolong ambilkan buku itu. Nah, di ujungnya itu juga berperan tanda seru. Riri, tolong ambilkan buku itu. Nah, itu merupakan suatu kalimat perintah, pernyataan perintah. Nah, tanda selanjutnya adalah tanda elipsis. Tanda elipsis ini seperti ini simbol tanda elipsis ya. Mungkin kita sudah sering melihatnya, namun kita mungkin belum mengetahui sebetulnya itu adalah tanda elipsis. Tanda elipsis ini itu titik 3 ya, titik 3. Nah, seperti ini, titik 3. Biasanya tanda elipsis ini berperan menunjukkan kalimat ataupun kutipan yang di bagiannya yang sengaja dihilangkan. Contohnya, menurut titik maka diprediksikan 10 tahun mendatang ada banjir di kabupaten titik. Misalnya seperti itu dalam sebuah naskah ataupun sesuatu di sini adanya tanda titik 3. Nah, biasanya ini terletak pada esai yang biasanya digunakan di esai, misalnya sebuah pertanyaan. Jadi di sini kita akan mengisi sesuatu. Nah, contohnya ini disebut dengan tanda elipsis. Artinya itu berfungsi sebagai yang diletakkan di perkataan yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam dialog, misalnya seperti kalimat sumbang. Contohnya, bagaimana kita titik-titik, bukankah itu baik? Nah, itu kan kalimat sumbang, jadi sengaja dihilangkan sehingga digunakan tanda elipsis. Misalnya, kita akan makan titik-titik, bukankah itu baik? Nah, jadi di sini kan kalimat sumbang yang tidak sesuai dengan dialog, makanya di sini berperanlah tanda elipsis. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tanda petik. Nah, tentunya tanda petik sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu yang pertama gunanya tanda petik ini adalah mengapit petikan dari naskah ataupun pembahasan sesuatu
yang ada di dalam dialog. Misalnya menurut pasal 31 tahun 1945. Nah, 45 misalnya kan tanda ini setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, contohnya. Nah, di sini adanya tanda petik. Nah, ini maksud tanda petik yaitu untuk mengapit petikan dari naskah atau pembahasan ataupun dialog. Nah, jadi seperti ini contohnya. Menurut pasal 31 tahun 1945, tanda petik setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, banyak sekali tanda-tanda baca yang belum kita ketahui sehingga perlu kita mengetahuinya dan mempelajarinya. Mungkin sekian dari pembahasan saya. Saya serahkan kepada rekan saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut kepada rekan saya.